Awas jangan nekat gagal bayar di 7 aplikasi pinjaman online ini. Oke, langsung saja nih teman-teman. Di sini saya akan ngasih tahu nih ada 7 aplikasi yang kalian kalau nekat gagal bayar di sini, udah deh slip OJK kalian udah pasti akan hitam, akan di blacklist, akan buruk ya, gitu kan. Karena 7 aplikasi ini sangat terkenal banget untuk melaporkan slip OJK-nya. Jadi buat kalian hati-hati aja deh jika melakukan aksi nekat gagal bayar atau pinjaman online. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah ya dengan slip OJK atau BI checking, ya udah, kalau gagal bayar ya gagal bayar aja gitu. Oke, ketika gagal bayar pinjaman legal, ini membuat BI checking Anda pasti buruk ya. Yang jadi pertanyaan, apa sih bang BI checking atau slip OJK itu? Jadi BI checking itu merupakan daftar riwayat kredit para debitur ya, di mana setiap debitur yang melakukan kredit ataupun pinjaman akan terlihat. Jadi nggak hanya soal keterlambatan atau kelancaran pembayaran, ya nggak? BI checking juga bisa mengetahui beberapa hal nih, seperti tenor pinjaman, jumlahnya, dan aplikasi apa yang digunakan gitu kan. Nah, BI checking ini sangat penting nih untuk melakukan pengecekan setiap Anda mengambil pinjaman ke bank, seperti pinjaman KUR, kredit motor, kredit mobil, ataupun KPR. Nah, KPR ini biasanya bank akan mengecek skor BI checking debiturnya. Nah, apa saja sih 7 aplikasi pinjaman legal yang mempengaruhi skor kredit BI checking? Yang sudah pasti nih, yang kalau kalian gagal bayar di sini, ini akan masuk slip OJK atau di blacklist sama BI checking. Yang pertama adalah sudah pasti Shopee. Ya, ini Shopee untuk pay letternya kalian ini masuk slip OJK atau BI checking. Dan terkenal juga Shopee ini barbarnya minta ampun desanya. Nerornya keluar kontak darurat. Sudah terkenal, sudah pasti. Yang kedua adalah Akulaku. Nah, Akulaku sebagai pinjol kelas kakap nih yang sudah lama banget, yang penggunanya juga banyak. Hati-hati kalau kalian pinjol di sini, kalian gagal bayar, sudah pasti masuk slip OJK atau BI checking. Oke. Yang ketiga adalah Kredivo. Nah, oke. Nah, Kredivo ini juga sama nih, sama seperti Akulaku ya. DC-nya juga barbar, DC-nya juga banyak, rajin banget berkunjung nih DC lapangannya gitu. Dan ini masuk slip OJK. Selanjutnya adalah Indodana. Nah, Indodana ini masuk BI checking, sudah pasti masuk slip OJK, sudah pasti. Gagal bayar di sini tolong dipertimbangkan. Selanjutnya adalah Tunaiku. Wah, Tunaiku sudah pastilah. Mereka kan dari Amarbank ya. Ya, otomatis nanti slip OJK yang terdaftar dari Amarbank itu sendiri. Dan DC-nya juga sering banget berkunjung dan merata, tapi di sekitar Jakarta dan Jabodetabek. Selanjutnya adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar juga sudah bekerja sama ya dengan bank, makanya dia bisa melaporkan ke slip OJK atau BI checking. Nah, yang ketujuh nih ada Coinwork. Nah, siapa kalian yang gagal bayar di sini? Tolong dipertimbangkan nih, karena dia ternyata masuk BI checking. Oke teman-teman, jadi ada 7 ya, Coinwork, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana, Kredivo, Akulaku, dan Shopee. Oke, jadi begitu. Jika BI checking jelek, terus apa imbasnya sih bang? Tentu akan ada kesulitan untuk mengambil kredit di bank atau aplikasi pinjaman lain. Jadi kalau kalian jelek atau kalian gagal bayar, lah kalau kalian mau mengajukan pinjaman ke bank, ke KUR, atau mau ngambil KPR, udah pasti ini akan jadi bermasalah, ya nggak? Gitu. Nah, terus gimana bang cara ngebersihin BI checking? Nah, di sini sebenarnya mudah-mudah gampang lah buat kalian. Yang pertama, cicil kredit atau utang yang tertunggak itu harus dilunasin, ya. Karena nggak bisa hutang kalian nggak bayar, BI checking kamu akan baik, ya nggak bisa. Sebab di bank manapun Anda mengajukan kredit, dijamin nggak akan mendapatkan persetujuan jika skor atau kualitas catatan kredit Anda masih buruk. Setelah melunasi tunggakan cicilan kredit atau utang, terus pantau terus BI checkingnya. Terus Anda perhatikan tuh skornya mengalami perubahan apa enggak. Jika belum ada perubahan nih, kalian bisa mengajukan komplain ke bank di mana Anda mengajukan kreditnya, atau komplain ke pinjolnya gitu. Oke, terus membawa surat penjelasan
atau klarifikasi dari bank di mana Anda mengajukan kredit, lalu konfirmasi ke OJK bahwa Anda telah menuntaskan kewajiban kredit, lalu tunggu sampai BI checking dinyatakan benar-benar bersih. Jadi itu intinya. BI checking bisa kehapus kalau kalian bisa melunasi. Dan 7 aplikasi itu kalian coba warning ya, kalau kalian pingin ada pengajuan di bank atau di KPR. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.